Selamat datang di CGI Podcast, Cerita Gigi Indonesia. Bersama saya Dr. Rara. Dan saya Dr. Joce. Yuk kita sama-sama dengerin tentang kehidupan dokter gigi dan kesehatan gigi di Indonesia. Semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Joce dan juga saya Dr. Rara di CGI Podcast. Nah, di segmen sebelumnya kita udah bahas ya dok ya tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh dokter gigi baru. Karena kemarin juga kita sudah kedatangan bintang tamu perdana ya dok ya. Ada Dr. Dani yang udah sharing-sharing juga. Shout out ya dok ya. Nah, untuk topik hari ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari topik kemarin, masih membahas tentang kehidupan setelah menjadi dokter gigi baru. Kalau misalnya kita setelah lulus jadi dokter gigi baru kan biasanya kita kan sudah masuk ke dunia kerja sendiri nih. Akan tapi kan istilahnya pasti sudah tidak dibimbing sama kampus lagi. Otomatis kita juga harus lebih concern terhadap perkembangan ilmu dan skill kita sendiri. Nah kan kita harus terus-terusan cari update-updatean ilmu atau skill gimana ya. Kalau misalnya di kampus sudah nggak ada, bisa juga mungkin cari-cari kursus atau apa di tempat-tempat lain. Nah biasanya kalau saya sendiri juga suka cari-cari tempat atau lembaga-lembaga yang mungkin bisa mewadahi atau menjadi sarana bagi para dokter gigi yang mau memperkaya ilmu dan skill juga di bidangnya. Nah hari ini di studio kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Ada studio ya dok ya. Line Italic Bold Studio Bo. Nah kita sudah kedatangan tamu dari salah satu badan penyelenggara yang bergerak di bidang dental education dan training center. Nah kita yang juga sudah sering mengadakan acara-acara pelatihan ya dok ya mengenai bidang kedokteran gigi. Pastinya penasaran dong teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru lulus nih jadi dokter gigi baru. Wah kira-kira kegiatan apa nih yang biasa dilakukan? Terus kira-kira gimana sih kalau misalnya mau daftar gitu ya? Langsung saja kita sapa nih dok, guest star kita hari ini. Halo, dengan siapa di mana? Halo semuanya. Selamat sore. Ya, selamat sore juga. Soalnya kalau podcast itu nggak ada hitungan waktu. Iya, boleh. Mau selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kebetulan kita sore. Nah, ini dengan siapa nih Mbak? Kita boleh perkenalan diri dulu biar teman-teman juga pada kenal gitu. Oke, kan ada istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Iya, betul sekali. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Vera. Panggilannya Vera. Iya, panggilnya Vera. Nah, Mbak Vera itu sebagai apa nih Mbak? Untuk memperkenalkan apa nih Mbak kira-kira? Oke, saya di sini sebagai manajer di Indonesian Dental Training Center. Gitu. Nah untuk Indonesian Dental Training Center itu apa sih Mbak? Boleh diceritain nggak Mbak kira-kira kapan berdirinya atau siapa yang mencetuskan berdirinya training center ini gitu? Oke, IDTC ini berdiri sejak tahun 2008. Sebelumnya IDTC ini iya sudah lumayan lama 11 tahun. 11 tahun loh. Iya, tapi sebelumnya IDTC ini namanya bukan IDTC. Oh, jadi awalnya namanya itu Hendra Hidayat Dental Training Center. Sejak tahun 2016 Hendra Hidayat Dental Center ini atau disingkat HDTC ini berubah menjadi IDTC gitu, Indonesian Dental Training Center. Kenapa berubah? Karena kebetulan owner kita Dr. Hendra Hidayat SPBM ini sudah tidak aktif lagi mengajar di training center kita. Terus jadi namanya berubah jadi IDTC. Ya. Oh, itu berarti berubahnya sejak udah Dr. Hendra mungkin sudah tidak aktif mengajar. Ya. Kalau gitu yang mengajar di IDTC itu biasanya siapa dok Mbak? Siapa dong Mbak ininya yang mengajar biasanya? Ya kita kan kerjasama juga dengan supplier. Selain anak didiknya Dr. Hendra juga kita kerjasama dengan dokter pengajar di luar selain anak didiknya Dr. Hendra.
Jadi tadi sempat bahas pendirinya Dokter siapa? Hendra Hidayat. Iya, Dokter SPBM. Hendra Hidayat SPBM. Mungkin Mbak Vera bisa ngobrol sedikit. Kira-kira Dokter Hendra Hidayat ini siapa gitu? Oke, Dokter Hendra Hidayat ini boleh dikatakan beliau adalah pelopor dental implant di Indonesia. Gitu. Dan pada tahun 2002 juga beliau pernah menjabat sebagai Presiden The Asian Oral Implant Academy. Dan beliau juga Asian se-Asia dok, Iya. berarti dok. Dan beliau juga berpendapat bahwa seorang praktisi itu tidak boleh pelit dalam membagi ilmu gitu dan keahliannya. Karena kalau beliau juga sering menjadi penceramah baik di forum di forum di dalam maupun di luar negeri, khususnya mengenai itu tadi mengenai dental implant gitu. Terus beliau juga menjadi pendiri dan ketua di ITI atau disingkat atau kepanjangannya Indonesian Implant Study Club. Dan selain itu beliau juga merupakan salah satu pendiri IPKGII, yaitu Ikatan Peminat Kedokteran Gigi Implant Indonesia yang lebih dikenal dengan ISID, yang kemarin habis mengadakan acara di Bogor. Yang dokter Ira juga ikut ya? Iya. Ya, ada saya ikut juga. Keren sekali ya Dokter Hendra ini. Iya. Jadi dokter Hendra itu bisa dikatakan tadi dari deskripsinya itu yang apa ya, Bapak Implan Indonesia mungkin ya. Kalau dari sejak dulu itu kan yang menjadi pelopor, mungkin yang memperkenalkan gitu, yang membuat implan menjadi famous seperti sekarang gitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu juga sih. Karena memang ya banyak lah gitu, makanya dia juga terlibat aktif di organisasi yang urusannya dengan implan gitu kan, juga jadi tadi salah satu pendiri ISID juga gitu. Nah, kita sekarang balik ke IDTC kan, Dokter Hendra yang mendirikan IDTC ini. Dulu kan namanya Hendra Hidayat Dental Training Center ya, HHDTC. Iya. Gitu. Kira-kira kenapa sih didirikan IDTC? IDTC itu kenapa sih bisa berdiri gitu? Mungkin dulunya seperti mungkin dulunya duduk sekarang berdiri. Itu gimana? Kita santai aja. Iya. Kayaknya tegang banget. Iya, IDTC ini terkenal untuk soalnya saya sering denger gitu kalau misalnya waktu kan saya masih dokter gigi baru gitu ya dok ya, pernah lihat di Instagram di mana gitu IDTC, apa ya IDTC gitu. Makanya penasaran dan sekarang bisa ngobrol bareng lah sama manajernya langsung gitu ya dok. Iya. Nah itu kegiatannya biasanya di IDTC itu apa aja gitu mbak? Sebelumnya Sabar. Oh, iya. Dia belum jawab loh. Oh, iya, maaf. Coba suruh jawab dulu saya. Jadi Mbak Vera. pertanyaan mana nih? Pertanyaan mana nih? Ayo. Maaf belum Ya, dijawab yang tadi dulu yang mengapa pertanyaan sebelumnya. IDTC didirikan ya? Kenapa sih Oke. bisa didirikan? Gitu? Oke, karena owner kita yaitu Dr. Hendra Hidayat SPBM ini merupakan kan beliau mengatakan katanya praktisi itu nggak boleh pelit ilmu. Nah disinilah Dr. Hendra Hidayat terpikirkan gitu untuk membuka training center karena beliau senang sekali berbagi ilmu dan beliau juga ingin mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran gigi yang ada di Indonesia gitu, ingin dokter-dokter gigi Indonesia tuh maju gitu dong. Makanya itu sejak saat itu didirikanlah training centernya Dr. Hendra Hidayat sendiri gitu ya. Oke, berarti itu filosofinya bagus untuk ya. Jadi sebagai dokter gigi itu nggak boleh pelit ilmu dan akhirnya dia bisa jadi sehebat beliau gitu karena sharingnya itu ya dok ya. Betul. Kalau misalnya pernah dengar di mana ya, sebenarnya kan dengan cara kita sharing ilmu itu juga sebenarnya dengan cara kita belajar kembali. Mungkin itu dasar filosofi juga yang bisa ditekankan sehingga ya maksudnya supaya dia terus mengupgrade dirinya, mengupgrade ilmu juga gitu. Dengan caranya dengan ini juga. Keren banget sih. Nah, yang tadi yang saya sudah penasaran dok. Oh iya. Oke. Jadi kegiatan IDTC selama ini apa sih sejak didirikan?
bisa Mbak Vera ceritakan mungkin dari tahun 2008 lagi ngapain aja gitu. IDTC ini udah lama banget, berarti Mbak Vera udah bersama IDTC sejak 2008 ya, hebat banget berarti. Iya, Udah dari 2008 juga nggak bergabungnya? Mau bergabungnya sih bukan 2008, saya bergabungnya udah kesini 2000, kalau nggak salah 2014. Oh iya, berarti mungkin Lama juga tuh Pak. lumayan lama-lama. Ya Kurang lebih 5 lama. tahun berarti. Yang mengurus IDTC, mengurus dental training center, mungkin cari-cari ini pengajar mungkin gitu kan. Iya betul. Jadi gimana kegiatan IDTC selama ini? Jadi sejak didirikan pernah ada apa aja gitu? Dari dulu sampai sekarang Dari ya. dulu sampai sekarang. Kegiatan yang di IDTC selama ini sejak Dr. Hendra ada itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau gitu, seperti pelatihan, seminar-seminar. Kalau dulu lebih banyak pelatihan-pelatihan dilakukan oleh Dr. Hendra, seperti ada kursus all ceramic, ada sinus lift, ada CPR, ada apex reseksi. Wah banyak Ya ya. banyak, ada basic dental implant course dan ada odontectomy course dan ada seminar-seminar lainnya gitu. Dan untuk saat ini yang masih aktif mengenai seminar-seminar yang berhubungan dengan estetik, dengan endo, ada juga dental fotografi. Wah. Tapi kalau dulu lebih banyak mengenai bedah pembahasannya, karena kan Dr. Hendra sendiri yang mengajarkan ke membernya gitu, ke murid-muridnya gitu. Ya. Terus gimana sih cara gabung dengan kegiatan-kegiatan IDTC ini? Oke, cara gabungnya gampang banget. Gampang. Ya, gampang Gimana? banget. Gampil atau gampang? Ya gampang banget. Dokter-dokter bisa follow Instagram kita karena kita paling aktif itu di media sosialnya di Instagram. Dokter bisa DM langsung. Nanti saya sendiri yang akan jawab langsung. Itu, dan dokter-dokter juga Dari bisa tangan manajer langsung Iya. yang menjawab. 24 jam, Bo. Wow. Tidur, mantengin handphone terus. Terus bisa juga Luar biasa, Iya, luar biasa pengabdian. dedikasinya ya. Iya, dokter-dokter juga bisa add WhatsApp kita, bisa dicatat kali ya, saya sebutkan Ya, nomornya. boleh. Ya, tadi Instagramnya juga bisa bisa disebutkan, Boleh, ya, bisa di follow, sebutkan. namanya IDTC Jakarta. IDTC Ya, IDTC Jakarta. Jakarta. Oke. Disambung semua. Kalau WhatsAppnya di 08588 044 9979 0858 8 oh 88. ya 044 9979. Oke. Itu ada di profil Instagram juga Ada, kan? ada, Siapa ada. tahu yang mendengar apa tadi Lupa apa ya. tadi bingung. Bisa langsung cek aja di web page apa Instagram page. Instagram, Ya, video. itu di situ mungkin ada record ada foto-foto kegiatan-kegiatan Iya. selama di IDTC juga Iya. ya, jadi bisa Ada. lihat juga. Kalau kegiatan-kegiatannya berarti dipublish di Instagram itu Iya, juga. kalau jadwal terus kegiatan-kegiatan kita akan publish di Instagram. Oh, oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan, kira-kira selama ini apa tantangan IDTC? Ini mungkin bisa membuat apa ya? Encourage orang-orang. Maksudnya ini kan badan penyelenggara kayak gini, ini nggak cuma satu ya, Dok ya. Jadi kira-kira tantangan kalau dari IDTC yang setelah berdiri dari 2008, selama ini apa sih gitu solusinya? Terus ngapain untuk melewati tantangan-tantangan tersebut? Suka dukanya ya, Dok ya, berarti. Betul. Coba boleh sharing juga ke kita. Aduh, Mbak. kayaknya ini ya berat ya. Waduh, Gak apa-apa, gak apa-apa, curhat nggak apa-apa. Curcol, Boleh curhat colongan. boleh curhat di sini. sampai malam kok. Oke, jadi banyak sekali ya tantangannya. Ini yang pertama masalah simpel sih, cocok untuk menyesuaikan jadwal kegiatan. Oh, Gitu, iya, jadi susah ya. Iya, jadi sebelum kita bikin jadwal kegiatan kita harus apa ya istilahnya ya? Ya mencocokin, kita harus up to date juga sih. Jadi kita harus cari tahu kegiatan-kegiatan apa yang akan diadakan di tahun bahkan atau lebih detailnya di bulan itu gitu, biar nggak bentrok dengan acara-acara besar. Karena
ini udah pernah dialamin juga sih. Pernah bentrok jadi pesertanya sedikit, bahkan bisa di reschedule, bahkan terancam batal acaranya gitu. Karena bentrok dengan acara yang lebih besar gitu. Iya. Contohnya apa? Contohnya seperti kemarin kan yang di acara di Bogor tuh isi kan besar acaranya, Iya. bisa mengurangi peserta buat ikut acara di kita gitu. Terus acara yang diadakan oleh kampus-kampus seperti Foril dan Fokus itu juga bisa. Itu yang terus acara KPPKGI, ya. terus ada IDEK juga kan tahun ya, ini. iya. Harus mantengin kalender terus ya dok Iya. ya. Harus mantengin kalender Iya, jadi- dan harus up to date sama. Iya, betul, itu kegiatan. solusinya. Iya betul. Terus apa lagi Mbak kira-kira? Terus oh ya banyak sih sebenarnya. Banyak kan katanya tadi. Udah 8 tahun. Berapa tahun tadi? 10 tahun. 11 tahun loh dok. Ya ada lagi nih, ini lucu sih. Ini pesertanya biasanya kan peserta kita nggak jauh-jauh dari member kita sih, mereka udah kenal kan. Biasanya mereka request gitu, ngadain acara ini dong bang, ngadain acara ini dong. Oke kita turutin nih, pesertanya pengen kita adain apa, udah kita turutin, udah kita bikin jadwal lah, siap jalan, udah jadi semuanya. Pas sudah hari pesertanya yang mengajukan tadi, bahkan mereka udah ngajak teman-temannya dia, mereka nggak jadi ikut. Jadi harus kita aktif sih, solusinya kita harus tetap follow up terus itu dokternya gitu, follow up aktif terus dokternya. Dan ya kita harus banyak melakukan tadi publikasi juga. Jadi kalau misalnya dokter yang tadi yang dia mungkin ngajak temennya RT, kita masih bisa cadangan peserta yang lain. Jadi emang harus ada backup plan juga ya. Iya, Mbak, ya. betul. Kalau ada acara-acara misalnya ya daripada terancam gagal mendingan Iya, ada mereka cadangan. banyak sekali alasannya, ada acara inilah, acara keluarga atau apalah, banyak macam. Terus apa lagi Mbak? Terus selain itu ini buat kerjasama, karena kan emang sekarang kita emang kerjasama dengan supplier lain gitu. Emang nggak susah dan nggak gampang juga sih kerjasama sama mereka. Kita harus melakukan pendekatan. Jadi selain kita harus akrab dan kenal sama mereka, kita juga harus supel biar mereka juga percaya dan mau kerjasama dengan kita gitu. Karena pernah juga awal-awal pas kerja kan, karena kan emang bukan di bidangnya kan, masih kaku banget. Jadi orang juga nih, orang apaan sih gitu. Mungkin orang yang masih yang baru juga di dunia kedokteran kan mungkin belum tahu juga nama Dr. Hendra Hidayat, apalagi namanya sudah berubah, bukan nggak bawa nama Dr. Hendra lagi gitu, namanya berubah jadi IDTC. Jadi emang agak susah, mereka nggak langsung mau untuk mengiyakan kerja sama kita gitu. Terus selain itu misalnya kalau kita mau ngadain seminar atau acara pelatihan lainnya, kita juga harus mencari tempat-tempat yang mudah diakses gitu. Misalnya yang gampang mereka temukan, karena ini peserta dari IDTC ini sendiri bukan dari orang Jakarta, kebanyakan dari luar daerah gitu. Jadi kita harus cari benar tempat yang strategis. Dan kita juga harus tahu, selain strategis kita juga harus tahu keadaan di sana, misalnya penginapan apa, jalanannya gimana, keadaan di sana. Jadi kita benar-benar harus tahu juga. Jadi kalau mereka misalnya mau berangkat jam kapan, dan karena selain itu di Jakarta kan juga ini ya macet sekali ya. Jadi kita juga harus tahu keadaan jalanan di sana. Jadi kita bisa mengarahkan dan menginformasikan ke peserta gitu, bisa dapat datang tepat waktu, acara bisa dimulai dengan on time gitu. Terus selain itu misalnya kan Indonesia lagi IDTC kan mengadakan acaranya belum keluar kota ya, masih di sekitar Jakarta aja gitu. Kan di Jakarta sering banget ini ya demo. Sering banget demo. Jadi misalnya kita udah ngadain acara nih, kita kan bikin acaranya udah jauh-jauh hari dong, kita nggak tahu kalau pas tanggal itu ada demo ya. Misalnya kalau ada demo di tanggal itu, kita harus mantengin berita sih. Misalnya mau ngadain acara besok, kita harus cari berita dari malamnya. Mungkin yang untuk yang ini mungkin IDTC perlu berkolaborasi dengan ini orang-orang yang demo itu. Jadi tanya ini jadwalnya, dalam setahun jadwalnya tanggal berapa aja, jadi supaya bikin tanggalnya
tidak ya nggak bertepatan dengan tanggal demonya gitu. Siapa tahu mereka juga ada kalender tahunan kan. Bisa jadi ya. Iya. Boleh buat masukan Mbak itu buat Masukan, IDTC berikutnya. Nah, itu bagus banget. Iya. Oke, thank you masukannya. Ya, ternyata banyak banget yang harus disiapkan ya untuk membuat suatu acara ini bisa berlangsung dengan Iya, baik gitu. harus segala arah kita perhatikan gitu. Asik-asik. Harus segala arah. Nah, betul. selanjutnya misalnya di hari H itu Mm-mm. masih memungkinkan nih. Ya kita masih tetap update ya mengenai berita tadi, kita lihat bubarnya jam berapa, mulai demo jam berapa, jadi bisa mengarahkan pesertanya untuk datang ke tempat acara gitu. Iya, itu penting gitu, kalau nggak nanti Iya. Pernah ada ini nggak kejadian nggak karena demo jadinya trainingnya cancel? Pernah. Dan itu memang benar-benar H-1, benar-benar udah nggak kondusif lagi keadaan Jakarta, jadi di cancel. Bukan di cancel sih, di reschedule akhirnya. Iya, dan Terus- pesertanya juga ini sih bisa menerima dan mengerti. Terus sempat kena bom. Oh iya pernah. Katanya. Betul. Apa namanya? Bukan bom sih, gas air mata Kena ya. kena gas air mata. Iya, Baperanya yang kena. Iya, luar Ya biasa ampun. sekali kan. Itu perihnya minta ampun. itu gara-gara ini lagi di kantor IDTC sendiri, Mbak. Iya, pas mau Waktu itu. berangkat. Itu kena gas air mata itu. Iya, luar Tapi biasa. tetap datang. Tetap datang. Dedikasi 100% Dedikasi yang luar biasa. Hebat Mbak Vera. Gila, makanya pantesan bisa bertahan sampai sekarang ini tetap prima ya, karena Mbak Vera. Hebat. Oke deh. Nah, berbicara tentang IDTC nih, pastinya Mbak Vera sendiri kan sebagai ketuanya atau apa ya, CEO bukan? Manajer ya. Oh, manajer dari IDTC ini punya apa ya, kayak kira-kira tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang itu kira-kira apa gitu? Atau mungkin sembari dibarengi dengan kira-kira harapan-harapan untuk IDTC ke depannya, mungkin semakin ini itu gimana Mbak? Oke. Tantangan ke depannya ya. Mm-mm. Dari sekarang juga udah ditantang sih sebenarnya. Karena training center di Indonesia, khususnya di Jakarta udah banyak sekali gitu. Mungkin dulu waktu angkatan Dr. Hendra masih sedikit gitu ya. Sekarang udah banyak sekali. Jadi ya solusinya saya harus lebih kreatif lagi dengan tim ya, lebih kreatif lagi dengan inovasi-inovasi yang baru. Kita akan mengadakan apa aja gitu, jadi nggak monoton. Jadi ya banyak nanti yang akan kita lakukan di tahun mendatang. Jadi untuk bocorannya nanti aja kali bocorannya ya. Waduh. Padahal udah di teasing nih Dok. Serius nih Mbak, nggak ada. Ini kayak dikasih permen nanti dulu deh, udah disodorin dulu gitu, terus habis itu permennya bungkus lagi deh. Jadi nggak ada nih Mbak bocoran buat kita. Ya bocorannya ada ya. Ya oke lah, saya kasih tahu sekarang ya. Ditodong saya. Pendengar juga greget nih Mbak. Ya, jadi bocorannya nanti di awal tahun nih. Wow. Kabar gembira untuk kita semua. Buah manggis ya, buah manggis. Ada apa nih Mbak kira-kira nih? Oh, itu Jadi saya nanti sudah di awal tahun, di pertengahan bulan sih, kalau awal tahun juga di bulan Januari kita akan mengadakan seminar mengenai estetik. Udah situ aja ya. Waduh. Tanggalnya tanggal 19 Januari hari Minggu, tapi belum fix. Nanti untuk jadwal info lebih lengkapnya lagi nanti dokter-dokter bisa DM atau WhatsApp tadi ya. Kita juga akan share sih, kalau udah fix kita akan share di media sosial kita. Wow, ini estetik nih Dok nih ininya, temanya kali ini. Kalau emang hanya itu yang ini dibocorin. Ya satu dulu aja yang bocorin. Nanti bocor semua. Ya bocor semua. Yang warawiri di Instagram, kayak pernah lihat apa itu? Apa itu? Warawiri di Instagram waktu itu. Warawiri tuh maksudnya bolak-balik nongol di Instagramnya IDTC. Oh, ada iklan ya. Ya. Oke. Oh iya, hampir lupa ya. Iya kalau kan. dokter Ini gimana manajer? kita juga ada bekerja sama dengan ICOI. ICOI. Oh, Jadi kalau Apa tuh, dokter yang ingin mendaftar, kita masih buka peluang sih untuk mengikuti course di India wow. mengenai dental implant. Jadi dokter-dokter bisa pasang langsung implannya ke pasien sebanyak 20 implan Wow, selama banyak 5 sekali. hari. Itu di India langsung diberangkatin gitu Mbak? Iya, di India. Jadi dokter masih bisa daftar sampai
pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini. Ya. Itu berarti belajar implan dari basic gitu ya? Iya, dari basic, hands on-nya juga. Iya. Oh, buat teman-teman yang mungkin tertarik buat yang belajar implan tapi bosen kalau di Indonesia mungkin pengen coba iya, ke karena Taj ini, Mahal. iya, karena bisa apply juga langsung menjadi membernya ICOA. Jadi kan diakui oleh dunia. Itu salah satu benefitnya ya Mbak ya. Jadi ICOA itu apa? ICOA ya. Coba googling dulu. Coba googling ICOA itu apa, Yun. Tapi dokter udah pernah dengar nggak sebelumnya? International Congress Oral Ya, Implantologist. betul, pintar sekali. Wow, saya yang bisa ini jawab. Dokter Ira ke India ya. Udah pernah. Ya, bukan. Itu dulu datang ke India hanya jalan-jalan saja. Oh Jadi ikut iya. aja nanti dok, masih buka pendaftaran kok kita. Asik. Kesana tuh saya cuma beli kain sari, bikin tato-tatoan mehendi gitu doang. Ya daripada Tanah Abang becek. Jauh kali India. Oke deh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau, kayaknya ini banyak banget acara event-event dari DTC yang menarik-menarik, nanti bisa langsung cek di Instagramnya lebih jelas ya Mbak ya. Iya. Atau mau tanya-tanya Mbak Vera 24 jam, 24/7 7 hari seminggu 24 jam sehari. Nah itu tadi kontak personnya udah ya Mbak ya? Udah, sebutin lagi boleh? Ya, Boleh, oke. boleh buat biar kita inget. Ya betul, Apal. catat ya 08588 044 9979. Oke, itu bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp, Ya. bisa telepon, bisa SMS. Video call juga bisa. Biar kenal. Ntar tengah-tengah malam kita video call, kita lihat dia pakai makeup apa enggak. Gak boleh. Gak boleh digodain mulu nih Mbak. Nah terus website atau sosial media selain Instagram ada lagi nggak Mbak misalnya di Website, Facebook ya, gitu? kita sih paling aktifnya di Instagram. Kalau Facebook tidak terlalu, di website juga nggak terlalu. Jadi tadi ya di Instagramnya @IDTC Jakarta. IDTC Jakarta. Ya. Oke deh Mbak Vera nih. Tapi websitenya sebenarnya ada apa gimana? Ada, tapi ada Ada tapi gabung dengan terus Milik jadi kita. kira-kira jadi apa ininya? nama websitenya hendrahidayat.com. Oh, alamatnya hendrahidayat.com. Ya, hendrahidayat.com. Oke. Kalau Ya, yang- biar yang lain dengerin gitu. Ya biar kalau yang penasaran boleh mampir ke situ. Googling, ya betul. Betul. Sekarang kita tanya nih sosial medianya Mbak Vera. Siapa tahu ada teman-teman yang pengen tahu, pengen kenalan juga secara Ya, tapi- pribadi. Tapi nggak ada hubungan dengan ini ya. Iya, Gak apa-apa. yang banyak, malu saya. Gak apa-apa bisa disebutin. Oh ya boleh Numpang ya. narsis kan juga sekalian. Oke, @Mary Vera, @Mary Vera. Iya. Disambung atau bisa di spell gitu di ini dieja Oke. Di dieja. Deja Heeh. MARY_PHERA. Maaf ya gak alay. Oke, Mary Vera. Oke. Biar mudah diingat kan? Siap. Oke, ya udah kalau gitu kita selesai ya segmen kali ini dengan Mbak Vera. Terima kasih Terima kasih juga. Terima kasih udah sudah mengundang. sharing soal IDTC Jakarta, ternyata sangat bermanfaat ya informasinya. Buat teman-teman khususnya juga yang dokter gigi yang baru lulus mungkin pengen nih kayaknya skill aku kurang nih di bagian ini, siapa tahu nanti di IDTC juga ada seminar-seminar atau ada hands on yang sesuai sama yang kamu butuhkan gitu, nanti bisa langsung karena nggak beda-beda topik terus ya Mbak ya. Iya, betul bebet. Ya setiap minggu atau setiap bulan juga beda-beda topiknya, nah itu bisa langsung tanya aja atau kalau yang ada punya ide gitu. Iya, boleh. Mbak pengen yang tentang ini dong, tentang itu, nah, boleh langsung WhatsAppin, WhatsAppin aja ke Mbak Vera. Pokoknya kalau Kita banyak tampung, peminatnya ya. direalisasikan Bisa ya. direalisasikan. Udah kayak penyihir ya, magician ya, bisa merealisasikan semua ya Mbak. Ini kalau saya lihat-lihat di Instagram IDTC ini, ya langsung saya buka.
Jadi ternyata juga selain informasi tentang acara event-event yang mereka ini, ada juga ini Inu apa itu? ada juga edukasi tentang ini, tentang untuk dokter gigi betul. macam-macam. Ini saya lihat ada cara megang gunting, Bedah. cara ya, terus ada macam-macam sutur needle. Ya pokoknya kalau dokter-dokter pengen cek-cek juga ya cukup menarik sih isinya, walaupun agak ya bolehlah boleh untuk Oke. Banyak ini ternyata ada kayak apa tips-tips ya cara memegang alat bedah yang benar. Iya, kayak kalau gitu. misalnya dokter-dokter juga mau ngasih masukan tentang apa nih mau dibahas, kita maksudnya tentang edukasi, kita juga bisa terbitin. Di post gitu ya, Mbak ya. Bisa Oke. repost atau posting. Boleh dicek langsung ya ke @IDTC Jakarta. Ya. Betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Vera. Shout out buat IDTC Jakarta juga. Gitu. Nah, sekarang bocoran tentang segmen berikutnya nih. Berikutnya kita akan bahas tentang gigi sehat saat traveling. Karena sudah mau liburan. Sudah akhir tahun dan memang suasananya udah lebih kepada libur, dimana kita juga kerja udah mulai terngiang-ngiang akan aduh enaknya kalau kita liburan kemana ya gitu akhir tahun. Nah, kalau misalnya traveling kan paling enggak kita harus pikirin juga bahwa kita memerlukan gigi yang sehat supaya bisa tetap makan. Betul. Jadi nggak lucu kalau misalnya kita udah jauh-jauh ke mana gitu, sakit gigi dok ya, aduh. Makanya kita mau sharing juga tips dan trik gimana sih cara tetap menjaga gigi kita agar sehat, bersih saat traveling gitu. Nah, kita ketemu di ini ya dok ya, segmen berikutnya. Nah, sebelumnya sosial media shout out seperti biasa. Dokter Ira di mana? Instagram saya di Rara79, Twitter dan Facebook juga ada. Kemudian Dokter Joce? Kalau saya di Instagram @jocelynsintano, JOCELINSINTANO. Nah, di situ. Terus kita juga punya sosial media untuk cerita gigi ini, podcastnya di @ceritagigi.id, bisa di follow, bisa dilihat-lihat. Kemudian kalau mau ada yang komen atau DM, monggo silakan. Saya mau kasih masukan atau mau kasih ide untuk yang berikutnya, bisa banget ya. Tuh, kalau misalnya ada request mau sharing-sharing juga, aku pengen sharing nih tentang ini yang berhubungan sama kegiatan dokter gigi gitu. Boleh banget, nanti ajuin aja ke kita, nanti kita bisa atur jadwalnya. Oke deh kalau gitu, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Cerita Gigi Indonesia, tempat curhat dan edukasi Dari Dokter Gigi Indonesia kepada teman sejawat dan masyarakat umum. Kalau kamu suka podcast kami, subscribe atau follow. Dan share podcast ini kepada teman-teman kamu Kamu juga bisa follow, komentar, atau kasih masukan tentang podcast ini melalui Instagram kami di @ceritagigi.id.